Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita jumpa kembali di program acara obrolan komunitas bersama komunitas dari MDS Rijalul Ansor. Dan kali ini bersama Ustadz Dr. Andi Baso Muammar Asad SPD MPD yang tentunya akan memberikan tema ya di pagi hari ini, urgensi pendidikan akhlak serta strategi implementasinya di dunia pendidikan formal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar tak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, urgensi pendidikan akhlak serta strategi implementasinya di dunia pendidikan formal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Jumat berkah ya. Jumat berkah di jam 9. Pertama-tama ya, yang saya hormati para pemirsa Radio Republik Indonesia, Radio RRI Ya. Pro 4 Makassar. Insya Allah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, ya, di Jumat yang berkah ini, ya, saya mengangkat tema seputar urgensi. Ya, jadi urgensi pendidikan akhlak serta implementasinya, serta strategi implementasinya ya, pada pendidikan formal. Nah, di sini saya angkat kata urgen, ya, kata urgensi. Kenapa urgen? Ya, kalau kita bahas ini urgen di dalam kamus KBBI, itu artinya mendesak, harus nih, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, itu urgen ya. Karena sudah urgensi. Sudah ini. urgen nih, betul-betul ini kalau ditunda istilahnya ini urgen, ini ada dampak ya yang parah gitu, dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Jadi saya angkat ini kata urgen di depannya ya. Lalu pendidikan akhlak. Nah, pendidikan. Nah, ini kita harus juga pintar-pintar bedakan ya. Mana pendidikan, mana pengajaran. Ya, terkadang kita sebagai guru ya, harus tahu ini, membedakan. Kalau pengajaran ya apa? Kalau pendidikan apa? Ya, kalau pengajaran itu artinya di mana seorang guru hanya mentransfer ilmu saja kepada peserta didiknya. Ya kan? Ilmu, misalnya saya seorang guru, saya mengajarkan ilmu matematika, saya hanya ajar mahasiswa saya atau siswa saya itu cara berhitung misalnya. Misalnya juga contoh lain, saya seorang guru, saya mengajarkan anak-anak atau murid saya membaca. Nah, itu mengajar, hanya mentransfer ilmu. Beda dengan pendidikan yang saya angkat ya, tema yang saya angkat pada hari ini ya, pendidikan akhlak ya. Pendidikan itu bukan hanya sekadar mentransfer ilmu. Ya, pendidikan itu berasal dari kata didik. Ya, didik. Ya, artinya bukan hanya sekadar mentransfer ilmu tapi juga membentuk akhlak peserta didik. Ada kata didik di sini. Jadi bukan hanya sekadar transfer ilmu saja tapi ada pembentukan karakter di sini. Ya. Nah, pastinya pembentukan karakter ini ya meneladani apa yang dicontohkan oleh atau diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ya kan? Uswatun hasanah. Suri teladan yang baik yang dicontoh. Nah, jadi kita sebagai guru harus ya, meneladani sifat Rasulullah sebelum kita menerapkan ke ya, peserta didik kita atau murid kita. Nah, menarik ya.
di sini kenapa saya angkat juga perihal pendidikan akhlak? Karena saya terkadang miris melihat generasi sekarang, ya kan? Seperti banyaknya kenakalan remaja. Kita kan tidak jarang mendengar. Banyak. Apalagi sekarang kan maraknya judi online. Ya kan? Banyaknya kasus remaja tertangkap. Kenapa tertangkap? Dia kehabisan uang. Dia mencuri misalnya kan. Sehingga ditangkap polisi. Itu semua apa? Pendidikan formal. Formal. SMP. Kalau ditanya di mana sekolah? Misalnya di SMP ini. Ya. Di SMA ini. Jadi kalau begini siapa yang disalahkan? Apakah sepenuhnya kita salahkan guru atau bagaimana? Bukan lagi kan seperti kita sering temukan tawuran. Ini kalau ditanya ini ditangkap, bagaimana kan? Kita bisa lihat, ya, misalnya di Sulawesi, itu kata sopannya, ini sering saya ajarkan ke mahasiswa saya di UMI. Itu kalau di Sulawesi dek, kata sopannya iya itu iye. Ya. Tapi sekarang ditanya kan anak-anak sama orang tuanya saja, jangan ke sama guru, sama orang tuanya saja. Pak Yoyo mi, yo. Gimana? Terde barakai, bahasa Bugisnya terde barakai. Nah kita ini kejar berkah. Nah inilah tugas kita sebagai guru dalam dunia pendidikan formal. Bagaimana caranya kita membentuk ini karakternya anak supaya bisa bagus. Nah, adapun strateginya, ya, dalam mengimplementasikan ini nilai-nilai pendidikan akhlak, kita tidak di sini harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Ya. Kenapa saya bilang harus ada kolaborasi keduanya? Karena guru itu tidak bisa, kasihan juga guru kewalahan. Bayangkan ini berapa siswa yang dihadapi, ada ratusan. Gurunya mungkin hanya 10, 20. Ya. Itu kalau sekolah besar ya. Bagaimana kalau sekolah-sekolah yang baru merintis masih kecil? Kasihan mereka. Jadi ini perlu ada kolaborasi dan kerjasama antara orang tua dan guru dalam membentuk karakter ini anak-anak. Baik. Ya, intinya ya tidak boleh kita serahkan sepenuhnya ke guru. Ya. Karena misalnya kan guru itu hanya anggaplah anak kita datang ke sekolah jam rata-rata secara umum sekolah di Indonesia kan itu masuk jam 7. Jam 7 masuk, jam 11 pulang. Jam 1 pulang, maaf, jam 1 pulang. Itu kalau di sekolah itu tanggung jawab guru lah. Tapi setelah pulang dari sekolah, apakah masih tanggung jawab guru? Ini bukan berarti melepaskan, ya kan? Tapi ini guru ini sebenarnya dia butuh bantuan dari orang tua. Keteladanan juga dari orang tua. Jadi kita sebagai orang tua jangan mentah-mentah kita memasukkan anak kita di sekolah unggulan, kita langsung wah ini Tanggung guru jawabnya sepenuhnya guru, tidak. Kita juga sebagai orang tua harus ya membantu. Oke, jadi tentunya urgensi pendidikan akhlak serta strategi implementasinya di dunia pendidikan formal. Berarti betul-betul sangat urgen ya. Urgen berarti harus dilakukan. Harus dilakukan segera ya. Oke, baik pendengar sahabat budaya yang ingin bertanya ya tentang pendidikan akhlak saat ini, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di 0811 400 9250. Nah, Ustadz ini tentunya sangat urgen ini. Jadi kira-kira ini apa yang mesti dilakukan di dunia pendidikan saat ini untuk memperbaiki akhlak untuk di dunia pendidikan saat ini? Ya, itu mungkin saya ulang kembali ya. Yang kita harus lakukan itu ya di mana seorang guru kan misalnya saya seorang guru di sekolah SMP misalnya. Saya mengajarkan tentang materi sholat. Misalnya pahala keutamaan sholat berjamaah di masjid misalnya. Sholat berjamaah di masjid itu kan pahalanya menurut Andre Gurutta. Kalau di Sulawesi Selatan itu istilahnya Andre Gurutta. Ulama atau pahalanya itu misalnya 27. Pahala di sholat di masjid 27, di rumah 1. Kita ajarkan ke murid kita. Jadi anak-anak misalnya anak-anak kalau sholat di masjid itu pahalanya berlipat ganda 27 sampai 27 kali. Kalau di rumah 1 aja kita dapat. Nah di sini guru tidak boleh hanya sekedar menyampaikan materi saja, tapi harus ada contoh nyata, keterangan langsung. Jadi harus beri contoh. Dia harus pertama sholat berjamaah di masjid. Sekarang kan jangan sampai kita ini mengajarkan sesuatu,
Oke. Kan kabura makta indaulahi antakulu malah tafalun. Iya. Wah, Allah itu sangat benci. Oke. Orang yang mengatakan begini, lalu dia tidak melakukannya. Hati-hati nih. Makanya ini penting keteladanannya. Ini saya angkat pada saat saya promosi doktor tentang keteladanan guru. Oke. Karena ini memang tidak bisa dipisahkan dengan akhlak. Iya. Terkadang kita ini, makanya ini terkadang siswa ini dia tuh sudah kenyang yang namanya apa? Teori. Dia butuh sosok memang guru yang memberikan teladan secara langsung. Oke. Ya kan? Iya. Kalau sekadar teori saja kan, anggaplah kita mengajar di kelas. Kalau kita hanya menggunakan metode ceramah, terkadang murid kita itu mengantuk. Iya. Ya kan? Kita suruh murid kita cara bertutur kata yang baik, lembut. Tapi kita sendiri sebagai guru misalnya, ya semoga tidak ya, berkata kasar. Nah, itu dia. Iya, itulah itu urgennya nih. Saking urgennya ya, terus banyak kejadian-kejadian peristiwa. Ustadz itu biasa anak-anak di bawah umur yang sudah melakukan hal-hal kriminal ya Ustadz ya. Betul. Nah, ini masuk di urgensi pendidikan akhlak juga Ustadz. Iya betul Bu. Oke. Ini parahnya sekarang ya. Iya. Karena masalahnya kesatuan ditangkap dari mana? SMP. Anggaplah SMP ini atau SMA ini. Atau bahkan ada anak SD yang melakukan. Iya, itu dia. Ini Sekarang sangat urgen banget ini, urgen sekali ya ini, karena bahkan anak SD yang sudah usia ya kelas 5 SD itu sudah paham bahwa ini sesuatu yang tidak bagus ini dilakukan, tapi dilakukan ya Ustadz ya. Jadi memang sangat urgensi ini. Kira-kira selain gurunya ini mesti memberikan contoh ya Ustadz ya, keteladanan dari Nabi Muhammad SAW ini yang paling harus kita ikuti nih akhlaknya yang seperti apa Ustadz ya. Ya, kalau kita berbicara tentang baginda ya, baginda Nabiullah Muhammad SAW, itu ada 4 sifat yang diteladani sebenarnya kan. Baik. Ada 4 sifat wajibnya. Ada sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, apalagi fatona, cerdas. Jadi Nabi Muhammad itu cerdas. Tidak mungkin Islam itu besar kalau beliau tidak cerdas. Jadi cerdas dan tablik, menyampaikan. Maksudnya tablik ini dia menyampaikan ilmu. Apa yang dia miliki itu harus disampaikan, kebaikan. Nah, jadi ya itu yang harus dimiliki seorang guru. Harus jujur. Kita sebagai guru harus jujur, tidak boleh apa yang kita katakan ya kan, itu kan dalam firman Allah itu kan memang marah Allah Pak. Kabura makta indallahi an taqulu ma la tafalun. Itu murka betul. Kalau kita mengatakan begini tapi kita melanggar. Jadi memang sebagai guru ini kan Ustadz Muammar juga ini, Andi Baso Muammar lebih profesinya dosen ya Ustadz ya? Iya, dosen di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Agama. Fakultas Agama. Itu rata-rata kan dari mahasiswa tak sendiri nih di Fakultas Agama kan ini sudah ada di era luar biasa ini, eranya digital, era sampai generasi Z ini ceritanya Ustadz ya. Ini ada tantangan Ustadz mengajar tentang pendidikan akhlak lebih ini di saat sekarang. Tantangan di kampus saya maksudnya Iya, mengajar dengan mahasiswa yang berbagai karakter, perbedaan budaya. Iya. Ya, pasti ada. Tapi alhamdulillah bisa ditangani. Baik. Misalnya kan murid saya di UMI kan di Fakultas Agama. Mahasiswa ya. Itu tidak semuanya orang Bugis, orang Bugis Makassar. Oh, jadi ada Papua, ada orang Kalimantan, ada orang Jawa. Apalagi nih, semua daerah ada di UMI Mas. Kan UMI kan sekarang dia menuju World Class University. Masya Allah. Insyaallah kita doakan semoga UMI bisa bersaing dengan kampus-kampus Jawa ya. Amin. Bahkan melebihi. Iya. Ya, jadi mahasiswanya UMI itu berbeda-beda karakternya. Ini sesuai dengan pertanyaan tak. Iya. Ya, bagaimana? Apakah tantangan? Ya pasti ada. Karena karakter yang berbeda. Nah di sini nih pentingnya seorang guru harus pahami nih karakternya anak. Kita tidak bisa menyamaratakan ini anak Bugis. Ini anak misalnya dari Papua, ini dari Kalimantan, karena mereka biasanya membawa budaya yang berbeda. Makanya itu dalam kelas Bu, kalau saya mengajar di UMI saya sering tanyakan, Dek di Sulawesi ini bukan
bukan kampung tak. Mm-mm. Kalau mau hidup nyaman di Sulawesi, tenang, menghormati orang, sayangi orang, itu harus kuasai budayanya orang Sulawesi. Iya. Karena ada ini kuliah kurang lebih 4 tahun di sini. Itu Iya. kalau tepat waktu selesai ya. Heeh. Harus kuasai apa kata sopannya. Misalnya iya, Iya. harus pintar bilang iye. Yang bilang iyo. Anggaplah misalnya di Papua ya. Papua Di iyo. Papua itu kata sopannya iyo. Mm-mm. Jangan bawa kata iyo di Sulawesi. Iya, pasti terkesannya ini kasar sekali ini Sekali, ya. kan? Jadi saya bilang, kan ada murid saya juga dari Papua kan. Apa kata sopannya iyo, iya nak. Dek, saya panggil dek ya. Tapi dia panggil ayah, ciri khasnya Umi. Apa kata sopannya iya? Katanya iyo. Ini di Sulawesi kalau iyo itu kan Iya. Kasar ya. Jadi kita harus bilang iya dek. Itu juga kalau lewat ke depannya, misalnya anggaplah Pak Dekan atau Ketua Prodi atau dosen-dosen lainnya, itu harus mapa tabe, tabe pun. Itu kan di Sulawesi istilah Iya, pun, tabe puang. Iya. Saya saja itu kalau lewat depannya Pak Dekan, ya Pak Dekan saya Pak Dr. Hajan di Bunyamin, itu saya Pak mapa tabe puang. Terus sakit saya menghormati dosen yang lebih tua dibanding saya, jauh lebih tua. Itu dia. Jadi saya tanamkan itu di mahasiswa saya. Kalau tantangan pasti ada. Iya. Tapi alhamdulillah dia Masih bisa teratasi. kalau di UMI ya. Iya. Karena UMI itu ya dia punya yang namanya pada lampe. Oke. Itu ciri khasnya UMI ya, itu Di situ memang betul-betul pendidikan akhlak di situ ya. lah karakter dibentuk memang di sana. Nggak bisa lulus kalau tidak melewati itu dulu. Harus. Jadi warga UMI itu harus lewati yang namanya pada lampe dulu. Iya. Oke, Ustadz, ini sebagai dai MDS Rijalul Ansor juga ya, dari komunitasnya Rijalul Ansor ya, Ustadz ya. Ini memang apakah ada kegiatan ini tentang bagaimana bisa masuk juga di pendidikan akhlak? Ini soalnya urgensi sekali nih Ustadz, tentang apalagi dunia pendidikan untuk anak-anak. Kaitannya dengan MDS Ansor, Iya. Jalur Ansor. Iya. Sebenarnya saya diundang ya oleh MDS Jalur Ansor Sulawesi Selatan. Masya Allah, iya. Katanya Ustaz J. Heeh. Saya tanya ada panggilan, jadi saya datang ke sini. Alhamdulillah saya diberikan panggung ya Iya. untuk menyampaikan apa kayak unek-unek saya atau yang miris ini, Iya, iya. akhlak ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan MDS Jalur Ansor, makanya MDS itu Majelis Dakwah dan Sholawat. Jadi memang ada hubungannya sama Iya. pendidikan akhlak. Iya. Makanya saya tertarik masuk di Jalur Ansor ya. Iya. Karena di sana memang kita selain bersikir kan pada siapa yang kan kalau mau tenang hati tak alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Kalau mau tenang hati tak itu ingat ya Allah. Kan? Banyak orang yang gelisah hatinya. Iya. Nah, itu kalau gelisah hatinya orang itu bagaimana kira-kira? Iya. Itu kejahatan bisa bermunculan. Bu. Jadi makanya hadir MDS, nah itu MDS Rijalul Ansor, itu kita itu memang zikir, salawat, itu kan banyak. Iya, rata-rata dai-nya juga guru ya, dosen ya. Bisa dibilang seperti itu. Iya, guru dosen. kebanyakan ya Ustadz ya. Juga memang fokus profesional mau balik ya. Iya, mau balik, iya. Oke, jadi sahabat budaya silakan yang ingin bertanya, sharing-sharing pagi ini tentang urgensi pendidikan akhlak serta strategi implementasinya di dunia pendidikan formal ya. Kami nantikan di 0811400925. Ustadz, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Alam raya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah
Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Matahari, rembulan, bintang, langit, lautan, berserah, berpasrah kepadanya. Dialah sang pencipta, di tangannya kuasa, hitamnya, putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, 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 Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alam raya bertasbih memuji keagungan, rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Matahari, rembulan, bintang, langit, lautan, Berserah, berpasrah kepadanya. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Allah, 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 bersujudlah wajah-wajah. Allah, 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 berharapkan karunia-Nya. Allah, 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 Allah. Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di program acara obrolan komunitas ya Ustadz. Di tema urgensi pendidikan akhlak serta strategi implementasinya. Terus strategi apa saja nih yang harus diimplementasikan ini Ustadz di dunia pendidikan formal? Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi strategi yang harus dilakukan itu ada harusnya ada integrasi dari akhlak dalam kurikulum ya kalau saya. Ya. Jadi semua mata pelajaran itu ya, harus ada nilai-nilai akhlak atau edukasi akhlak baik. dalam mata kuliah atau mata pelajaran tersebut. Ya, jadi kita tidak bisa mematok bahwa hanya guru agama saja yang harus memperlihatkan akhlak yang bagus, tapi semua guru. Apakah itu guru olahraga, Iya, guru matematika, Baik. guru bahasa Indonesia, Iya. semua. Terlebih lagi harus kepala sekolah atau kepala madrasah dia pertama harus itu memperlihatkan keteladanan. Oke. Itu strateginya dan pastinya yang terpenting itu ya seperti yang saya bilang tadi, katakan bahwa tidak bisa sepenuhnya guru. Harus ada kerjasama ya, Kerjasama. kolaborasi, Iya. baik itu dari orang tua atau masyarakat sekitar. Ya. Mungkin itu. Itu ya, jadi harus ada kolaborasi ya Ustadz ya. Iya, jadi strateginya terus dalam lebih ke agamanya itu Ustadz. Selain tadi ada beberapa sifat-sifat dari Rasulullah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus istiqomah ini yang dilakukan ini
Iya. Apalagi para guru-guru ini biasa juga mungkin karena ya itu tadi ya ada pengaruh-pengaruh dari luar Ustadz ya. Oke. Misalnya Iya. masyarakat ya. Heeh. Ya masyarakat kita juga harus mendukung pastinya ya. Ya, karena namanya faktor internal, ada eksternal, ada dari dalam, ada dari luar. Iya. Ini dari luar ini terkadang luar biasa ya. Iya. Pengaruhnya luar biasa. Pengaruh dari digital ya Ustadz ya. Oh digital ya. Heeh. Digital ya, terlebih lagi digital kan kita ndak bisa ini awasi anak ini apa nih lihat di HP. Itu dia. Bagus-bagus kalau alhamdulillah kalau dia lihat ya konten-konten misalnya konten-konten ceramah Konten yang atau positif. konten-konten salawat misalnya Iya. atau intinya positif. Iya. Itu kan alhamdulillah kalau dia lihat begitu, tapi kan kalau nyatanya kalau dia lihat yang tidak seharusnya dilihat, seharusnya dibuka dia lihat. Makanya mohon maaf ya. Makanya itu sering kita dengar adanya misalnya pelecehan seksual, nauzubillah. Iya. Adanya pelecehan seksual di SMP. Bahkan yang lebih parah itu anak SD sudah melakukan hal itu. Bagaimana itu? Iya. Itu sama dari gadget HP. Gadget. Makanya saya katakan dengan mahasiswa saya, ini kalau jadi guru ki atau jadi orang tua ki nanti Iya. harus diperhatikan anak. Nah, Apa yang dia kerjakan. Jangan sampai kita bilangi main game di HP-nya, ternyata dia main judi. wah, Oh, itu hati-hati. online ya, Ustadz ya? Online. Iya. Sekarang judi nih online, Pak. Online Bu. Ini sudah Iya. instannya perjudian sekarang bahaya ini. Iya. Dulu orang itu ya yang saya dengar ya, kalau orang mau main judi itu ketemu langsung. Ki. Ketemu langsung. Iya, dia Iya. ketemu langsung. Sekarang udah tinggal beli apa gitu dibeli pulsa kalau nggak salah. Lalu Koin kalau nggak salah, Koin Ustadz. ya? Iya. Beli koin dia sambil tidur main judi. Jangan ini terkadang saya angkat di ceramah saya pakai tuh khutbah atau ceramah Iya. Ramadan atau kultum. Ini Iya. jangan sampai kita kira Nata main game tapi dia Ternyata. main judul di online. Ini Oke, Ustadz, hati-hati. kita terima telepon dulu ini ada Iya, pendengar yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siapa ada yang liwang ini ya? Bukan. Bukan. Oh iya, dari siapa ini Pak? Dari Denong di Jenis Ponto ini. Oke, Den Nompo silakan. Apa yang ingin ditanyakan di Ustadz Muammar ini? Saya ingin bertanyakan, cara yang sholat sunat laki-laki bersihan Mm-mm. Kena- itu seperti apa Pak Ustaz? Bagaimana Kalau- Den Nompo? Iya. Iya, coba perjelas dulu pertanyaannya. Ini tema kami tentang pendidikan akhlak ini. Akhlak seputar Akhlak seputar pendidikan akhlak ya. Jangan melebar. Jangki melenceng ke Jangan melebar. arah lain ya. Akhlak. Oh, Iya, ini tentang Pak. pendidikan akhlak anak ini, Akhlak Den anak, Nompo. akhlak. Iya. Oh iya Pak, kira Iya. baru monitor ini. Oke, baik. Iya. Jadi tidak ada yang ditanyakan. Sebuah Iya. akhlak. Iya. Jadi lebih ke urgensi pendidikan akhlak ya. Jadi saat ini, nah Ustadz tadi kita sudah bahas panjang kali lebar ini. Nah, kenapa mesti pendidikan akhlak ini yang diutamakan, Ustadz? Ya, bagus ya pertanyaannya. Kenapa Iya. harus pendidikan akhlak? Karena memang itu urgennya tadi yang saya katakan bahwa ini kenakalan remaja sudah Iya. sudah tingkat parah-parahnya begitu. Iya. Bukan hanya di Makassar tapi di semua wilayah yang ada di Indonesia. Kita ya sering dengarkan kayak pembulian. Iya. Bagaimana ini kalau nabuli ya? Bahkan ada yang nauzubillah ada meninggal sampai meninggal karena dibully sama temannya. Anggaplah dikeroyok. Ini kita sebagai guru kemana? Iya. Saya terkadang merasa sedih. Ini saya guru tapi saya masih sering mendengar hal yang tidak seharusnya saya dengar. Iya. Misalnya kan ada meninggal gara-gara dibully sama temannya. Terkadang saya ini dokter tapi merasa miris. Miris juga ya. Iya. Banyaknya yang meninggal. Ini saya dokter pendidikan. Di ini saya harus bagaimana caranya bisa mengatasi ini di Indonesia supaya berakhir. Ini parah kalau dibiarkan ini memang pembulian. Bahkan anak SMP itu sudah Ya merokok, sudah. minum minuman keras. Iya, sudah pintar membuli juga Ustadz ini. Membuli, lebih membuli. Nah, apa bahasa Makassar itu Pajak. Iya, betul. Nah, temannya. Ini kan. Jadi temannya terkadang trauma datang sekolah. Ditanya sama mamanya, kenapa kita tidak mau naik sekolah? Iya. Takut kah sama temanku? Kenapa takut? Sering kena pukul misalnya. Nah bully tuh, sering kena pajak. Ada uangku 5.000,
Nambil nih. Iya. Jadi tidak ada aku pakai makan saya. Oke. Ini kita sekarang saya miris ya. Mm-mm. Saya ini Jadi memang ini Ustadz ya, dengan adanya tema seperti ini yang diangkat di RRI Pro 4 ya, ini bisa memberikan edukasi ke pendengar dan juga mengingatkan bahwa semuanya kan memiliki anak, cucu dan saudara ya. Jadi ketika keluar dari rumah ke sekolah ya mesti kita bekali juga akhlak dari rumah Ustadz. betul. Iya. Kan dalam Islam kan al-ummu madrasatul ula. Artinya ibu itu ibu, madrasah pertama. Jadi ibu yang orang tua kan orang tua kita, ayah ibu. Jadi karakternya bagus atau tidaknya itu ya bisa dilihat dari ibunya sebenarnya. Kalau dia ibunya bisa menjadi madrasah untuk anak-anaknya, sekolah pertama kan madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya, insya Allah anaknya ini menjadi anak yang baik, akhlaknya baik. Itu pertama al-ummu madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula, ibu madrasah pertama. Oke. Adapun guru ya itu kedua. Tapi tidak bisa juga dilepaskan ya tanggung jawab guru, tetap ada. Ya. Nah, berarti ibu ini punya peran yang nomor satu Ustadz ya di rumah. Yang paling pertama dia. Pendidikan yang paling pertama. Jadi kalaupun ibu yang tidak dibekali juga dengan akhlak yang baik dan juga pendidikan yang baik ya kacau ya Ustadz. Aduh. Berat juga ini. Berat juga ya Ustadz. Kira-kira ketika ada ibu yang tahu diri bahwa akhlak saya kurang bagus ini Ustaz, dan ini berdampak kepada anak saya, ingin berubah itu bisa Ustaz? Bisa. Semua orang bisa berubah. Selama dia masih ada di dunia ini, Iya. masih menghembuskan nafas, semua bisa berubah. Iya. Kan orang kan dilihat masuk surga atau tidaknya bukan di awalnya, Oke. tapi dia di akhirnya. Apakah dia mampu mengucap syahadat pada saat dia sakaratul maut? Oke. Oh, enggak dilihat awal tapi akhir tak dilihat. Jadi bisa berubah, semua bisa berubah. Ya mukallibal qulub. Oke. Ya kan hatinya orang bisa berubah-berubah sama dengan akhlaknya. Makanya kalau kita rasa sebagai orang tua akhlak saya ini misalnya kurang bagus akhlak ini, Iya. ya makanya kita sering-sering ya dengar pengajian. Oke. Banyak kan ustaz-ustaz yang bisa kita teladani, Baik. terima membawakan materi-materi tentang akhlak, bagaimana caranya mendidik anak, membimbing anak. Nah, makanya saya terkadang itu di kampus kalau saya mengajar, saya tanyakan ke mahasiswa saya, ini dek, kedepannya kan kalian yang perempuannya ya, kedepannya kan kalian menjadi orang tua, ibu. Nah, kalian ini madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anak toh. Iya. Jadi perempuan itu tidak dilarang bekerja, silakan bekerja. Oke. Seperti saya ini. Iya silakan seperti ibu ini. Seperti Alhamdulillah luar jadi biasa, Masya ibu Allah. dan bekerja juga Bekerja, ya ya. Ustaz. Subuh-subuh keluar dari rumah. Ya. Iya. Tapi jangan lupakan tanggung jawabnya sebagai madrasatul ula. Oke. Karena banyak orang, ya kalau ibu luar biasa ya, seperti ibu ini, Ibu Yuni ya, Iya, biasa, Masya Allah, Ustaz. bisa jadikan teladan insya Allah. Amin. Ya, jadi silakan bekerja di luar, Iya. bekerja di luar silakan, tidak ada larangan. Tapi ingati, apa tanggung jawab pertama ada Iya. ada kewajiban tak Kewajiban. sini. Jangan sampai kalian kerjakan sunnah dilupakan wajib. Gitu dia. Wajib Padahal itu. itu kewajiban ya Ustaz. Makanya makanya tak jarang kita dengar itu, mohon maaf ya, ada anak guru ya, dia itu mengajar di sekolah, membimbing tentang akhlak, tetapi akhlak anaknya sendiri bermasalah. Nah, itu dia Kenapa ini. itu? Tantangannya itu biasa ada guru tapi dia anaknya ada Luar deh. biasa nakalnya kan. Bamba lagi. Iya, itu kenapa biasanya ada hal apa itu Ustaz yang menjadi mesti pertanyaan. mesti Kenapa bisa? Iya. Tidak ini Ustaz. Memang ada beberapa pasti. Banyak bukan beberapa juga banyak ya. Banyak juga yang Sering kita mengalami. temukan bahwa Oke. ini ditanya apa pekerjaan bapak tak? Ustaz, Guru. guru Ustaz. Di mana? Di madrasah. Masya Allah. Di SMP ini. Tapi kenapa begini karakternya anaknya? Iya. Mungkin beliau lupa mendidik anaknya. Di rumah. Dia hanya mendidik orang lain tapi lupa mendidik anaknya. Oke. Makanya itu saya bilang Harus berbagi ini. Iya. Apalagi ibu kan. Ibu itu utamanya di rumah sebenarnya membimbing anak, tapi adapun jika dia mau bekerja tidak dilarang juga. Misalnya membantu perekonomian keluarga silakan. Iya. Itu bagus juga kan, membantu beban suami juga misalnya. Kerja sama. Jadi tapi ingat tanggung jawab tak ada nata. Iya. Jangan sampai kita capek bekerja, ujung-ujungnya nata nauzubillah. Dia
Jangan sampai ya, misalnya narkoba Iya. dan lain sebagainya itu dihindari. Terus ini kenapa mesti di dunia pendidikan formal ini Ustaz yang mesti kita perbaiki nih akhlak Oh iya. iya karena ini di dunia pendidikan formal ini Ustaz. Iya, kenapa harus karena Iya. terkadang orang tua itu ya ini kenapa kenapa harus di pendidikan formal benar-benar karena terkadang orang tua itu yang sibuk bekerja tanda kutip ya. Dia tuh misalnya memasukkan anaknya di sekolah, itu dia menyerahkan bahwa lepas tangan sama saya. Ini anakku Saya kasih sekolah. kasih sekolah full tanggung jawabnya gurunya di sana. Oke. Jadi intinya moji terima beres itu orang tua ya. Tapi realitanya terkadang guru kewalahan juga. Kewalahan. Ya karena bukan cuma satu yang diajar Ustaz, ini banyak ini. Ratusan. Satu kelas saja bisa jadi 30 orang. Betul. Iya betul. Ini ratusan diajar ini. Kalau ada 10 kelas diajar semua. Nah itu kan kenapa pendidikan formal yang saya angkat? Karena memang betul-betul ini artinya ini urgent memang pendidikan formal. Iya. Karena orang tua itu terkadang mengambil kiblat pembentukan akhlak itu di sekolah. Padahal dia lupa bahwa Iya, aku iya. madrasatul ula, Iya. madrasah pertama itu diri kita sendiri orang tua sebagai ibu. Jadi memang kita sebagai guru benar-benar harus belajar ya, cerdas, fatona, seperti yang sifatnya Rasulullah tadi yang saya katakan. Karena orang tua itu masyarakat memang ayah sama kita. Ada masalah sedikit guru. Iya. Kenapa itu gurunya begitu? Ini. Kenapa gurunya begitu? Jadi memang urgent, memang guru itu harus benar-benar memiliki akhlak yang bagus. Ya, jangan karena tuntutan ekonomi ya jangan. saya mengajar hanya karena mencari jangan. nafkah ya. Jangan. Iya. Oke, jadi memang harus utama juga berarti guru dan orang tua ini Ustadz yang harus untuk pembentukan pendidikan akhlaknya di dunia pendidikan formal. Iya. Nah Ustadz ini kurang lebih masih ada kurang lebih 10 menit ini Ustadz. Jadi strategi-strategi apa ini ya Ustadz dalam dunia pendidikan formal ini untuk terus bisa menjaga ini pendidikan akhlaknya ini Ustadz untuk anak-anak. Mungkin ada program-program dari sekolah-sekolah yang baik ini untuk siswanya atau mahasiswanya, muridnya dalam pendidikan akhlak Ustadz ya. Ya bisa berupa program misalnya mengadakan seminar-seminar. Misalnya di SD ini misalnya di SMP ini. Nah, kita datangkan misalnya sekolah umum kan. Iya. Sekolah umum itu pelajaran agamanya itu cuma berapa jam sih? Oke. Mungkin ya beda kalau madrasah. Iya. Ya, madrasah itu full ya. Kalau sekolah umum itu berapa jam sih? Berapa jam? Satu minggu itu cuma 2 jam 3 jam lah. Oke. Jadi kalau saya itu strateginya ya bisa juga kita datangkan ustaz di sekolah tersebut. Iya. Kan kita datangkan ustaz ceramah. Maksudnya ustaz yang memang layak diteladani ya. Ya, ustaz yang bisa diteladani dia bawakan materi tentang Oke. bagaimana adab sama guru, Iya. bagaimana adab sesama teman, Iya. bagaimana adab sesama bagaimana adaptasi sama orang-orang di sekitar bagaimana adaptasi sama lingkungan. Iya. Kan seperti yang dikatakan ada guru Profesor Nasruddin Umar, ya, itu adab yang bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada manusia, tapi ada juga adab terhadap lingkungan. Bagaimana jangan buang sampah sembarangan. Iya, itu kecil sederhana tapi bernilai akhlak juga di situ Ustadz ya. Jangki merokok. Iya. Kalau merokok ini hasilnya. Jangki minum-minuman keras. Kalau minum-minuman keras begini hasilnya. Iya. Jangki apa? Ya begitu. Kita datangkan ustaz lah. Sekali-kali lah. Bisa sekali seminggu. Ini, sekali sebulan untuk mengedukasi anak-anak yang memang harus ditanamkan di akhlak ini. Iya. Oke, jadi memang Ustadz ini melihat dunia pendidikan formal ini sangat urgensi dalam pendidikan akhlak ya Ustadz ya. Dan itu sudah diteliti Ustadz karena kebetulan tadi pengambilan doktornya ngambil tema ini ya Ustadz ya. Oh iya betul. Alhamdulillah iya. Iya, jadi sempat ngambil sampel atau apa Ustadz?
Saya teliti itu Asadia, Sengkang, keteladanan guru. Alhamdulillah di sana di Asadia, pusat Sengkang, ya akhlaknya gurunya memang layak diteladani. Walaupun memang ada beberapa yang nakal, tapi itu cuma hitungan jari ya, bisa dihitung jari. Tapi kebanyakan ya yang bagus, Iya. Asadia. Iya. Karena gurunya memang insya Allah layak diteladani. Oke. Pusat Sengkang. Oh, di Sengkang ya Ustaz ya. Tapi siswa-siswanya di sana ada yang memang akhlaknya agak kurang, tapi pas dimasukkan di pesantren itu sudah berubah. Oh ada, pasti ada. Banyak ya. Ya itu yang ditanyakan kemarin penguji eksternal saya. Iya. Istilahnya dia itu amporo. Oh. Bilang, bagi ini di sekolah ini apakah ada amporo? Amporo itu ibaratkan telur yang apa? Yang busuk. Yang busuk. Ada gak amporo? Ya, pasti ada. Setiap sekolah itu pasti ada. Tapi itu yang saya katakan tadi. Ya inilah guru bagaimana caranya ini yang bermasalah diubah menjadi baik. Makanya di saya itu transformasi. Ada perubahan kan? Transformasi nilai-nilai keteladanan guru dan pembina asrama dalam pembentukan akhlak santri di Madrasah Sanawiyah Asadia Pusat Sengkang Kabupaten Wajo. Jadi pasti ada anak yang bermasalah masuk Asadia, tapi insya Allah bahasa Bugis ya, insya Allah kalau melomoki tahan aki Asadia lalu selesai, melonga tu barakai, terlonga tu barakai. Intinya mau kisah, karena itu di Asadia itu prinsipnya Bu Yuni itu bukan ilmu pertama. Tapi Baraka. Keberkahan. Biar pintar ki kalau ndak mudah apa barakahnya gurumu, susah ki berhasil. Itu barakah. Itu yang saya tanamkan juga di UMI. Saya ajarkan di mahasiswa saya. Percuma dek pintar ki. Kalau tidak mudah apa barakahnya gurumu, dosenmu, itu hancur. Makanya itu Bu Yuni. Berapa banyak sarjana kita? Banyak kan? Sudah banyak. Sudah bisa dihitung kan? Berapa banyak yang masih pengangguran? Banyak kan? Banyak. Kenapa kira-kira pengangguran? Terlepas itulah lapangan kerja kurang dan lain sebagainya. Terkadang kita juga dengar ada anak yang di kelas itu pintar sekali. Bahkan dia terbaik satu dengan predikat cum laude. Tetapi kenapa pada saat dia melamar kerja, dia tidak dapat lapangan kerja? Kenapa kira-kira itu? Berarti keberkahan yang dia tidak dapat berkah. Bisa jadi waktu dia kuliah nasakiti hatinya dosennya, nasakiti hatinya gurunya. Nah ini dia. Ini gurunya tidak ridho, dosennya tidak ridho. Iya. Kan? Makanya itu saya tanyakan kepada mahasiswa saya, Dek, jangan pernah sombong dengan ilmu tak. Karena sebagaimana dikatakan Abdul Syekh Qadir Al-Jalani, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu jauh di atas ilmu. Jadi biar bagaimana ilmu tak, kalau tidak ada daftar kali nol. Karena kalau mau ki adu ilmu, tidak ada apa-apa tak dibanding setan. Mau ki apa? Ilmunya setan lebih tinggi. Cuma apa bedanya kita? Kita bisa mengungguli setan. Kita punya adab. Makanya itu dek, biar pintar ki kalau tidak mudah apa berkahnya dosenmu, gurumu, tidak bisa kau berhasil. Makanya juga kita jarang mendengar ada anak-anak itu Bu. Waktunya dia kuliah, waktunya dia sekolah, mohon maaf ya. Biasa-biasa di kelas. Bahkan dia bisa dikatakan tidak pintar. Ditanya begini, jawabannya begini. Bahkan dia bukan lulusan terbaik. Yang mau saya tanyakan, kira-kira kenapa bisa ini anak jadi dia pada saat dia terjun di lapangan kerja, anak yang tidak pintar ini pada saat dulu di bangku perkuliahan, di bangku persekolahan, jadi sukses. Kenapa di dunia pekerjaan dia sukses? Kira-kira kenapa? Nah itu dia. Sedangkan anak yang pintar ini prestasi cum laude tidak dapat pekerjaan. Kira-kira apa? Jadi lebih mencari keberkahan Ustadz ya. Jadi kita belajar sekolah itu jangan hanya menuntut ilmu. Tapi jangan hanya betul. Menuntut keberkahan juga, barakah nomor satu. Nah ini ilmu yang tidak semua yang tahu ini Ustadz ya. Saya pernah dengar itu pepatah. Saya pernah dengar. Orang yang berilmu tetapi tidak punya adab, itu ibaratkan orang yang memegang pedang panjang atau samurai, itu orang gila. Orang gila, ibaratkan orang gila memegang samurai, bayangkan itu. Orang yang berilmu tapi tidak punya adab, itu orang ibaratkan, saya pernah baca di jurnal, itu ibaratkan orang gila memegang samurai. Betapa bahayanya Pak, Bu. Kalau orang pintar yang tidak punya pintar yang tidak punya adab, itu ibaratkan orang gila memegang samurai.
Ini dia bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan karena dia tahu caranya. Iya. Kalau dia punya adab. Iya, saya akhirnya ingat ini ada suatu Iya. kejadian Ustadz. Iya. Ada teman Iya, iya. saya dulu, kebetulan waktu sekolah itu luar biasa, sangat cerdas. Tapi akhir dari masa setelah kita semua sudah mulai ada yang bekerja, tiba-tiba kedengaran dia buat suatu kriminal apa begitu Ustadz. Iya, padahal luar biasa, cerdas sekali teman saya itu Ustadz. Bahkan kalau saya tidak salah juga agamanya bagus, tapi ya itu dia mungkin kurang keberkahan dan akhlak juga ya Ustadz ya. Nah itu banyak itu Ustadz ya. Sebenarnya bukan hanya berkah guru ya, berkah orang tua juga. Berkah orang tua, baik. Ini anak-anak terkadang disuruh sama orang tuanya baru disuruh misalnya Pulana Iya, pergi kina beli sayur. Ah nanti pi. Ah ini kata A saja tidak boleh. iya, Kasihan orang tua. Ah bayangkan itu. Kalau dari ridho orang tua itu dari ridho Tuhan, dari ridho Allah. Ridho Allah fi ridho al walidain. iya, Wasakhatullah fi sakhatil al walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Jadi kalau kita kasih menangis hatinya orang tua tak, bagaimana kira-kira? bagaimana? Dari ridho orang tua. Biar pintar kide. Itu saya tanyakan sama mahasiswa aku di UMI. Biar pintar kide. Kalau kita kasih menangis si orang tua tak, kita lukai hatinya orang tua tak, kita gores hatinya orang tua tak, tidak bisa kita berhasil. Dari ridho. Jangan saya sering bukan cara medis, saya juga belajar di UMI ya. Saya tidak mau mengatakan saya mengajar, saya belajar juga di UMI. Saya tanya mahasiswaku yang mau selesai di UMI. Kalau balik ke kampung tadi, bawa ki gelar sarjana, jangan ki pernah pandang enteng nih kata-katanya ibu tak. Misalnya ibu tak hanya seorang petani, Iya, nelayan. nelayan. Jangan ki pandang enteng kata-katanya pendapatnya. Jangan ki bilang apa tuh kau? Tidak ada sekolah Tidak ada tak? sekolah tak. Saya ini satu kak. Jangan ki begitu deh. Itu saya tanamkan di UMI, mahasiswa saya di Fakultas Agama ya. Jangan ki begitu deh. Karena kita ini berhasil bukan sepenuhnya karena kita. Oke. Itu ada campur tangannya, apalagi doanya orang tua. Doanya Bisa jadi orang orang tua itu bangun sholat tahajud, doakan ki. Sholat duha, Khusus mendoakan bukan hanya. Jadi anaknya. jangan ki sombong. Makanya itu setinggi apapun, jangan kayak S1, S2, S3. Saya saja kalau ketemu ke orang tua itu saya saling. Ketemu ke guruku, walau misalnya guru SD ku itu pendidikannya di bawah saya, Iya, tetap menghormati, saya menghargai. saling, saya cium tangan. Iya, iya, Bahkan saya katakan pung. Di Sengkang itu kan ciri khasnya pung. iya. Pung puang, tabe pung. Alhamdulillah berkat ilmu tak yang kita ajarkan ke saya. Iya. Alhamdulillah saya bisa sampai begini sekarang. Saya juga ketemu guru saya di MTS dia. Saya ketemu, saya saling walaupun ya dari pendidikan saya lebih unggul, tapi saya masih cium tangan beliau. Bahkan saya kata kampung, tabe puang. Iya. Alhamdulillah barakahnya Fat disengata. Masa Indonesia barakahnya Fat disengata ilmu tak yang kita kasihkan ke saya. Iya, saya seperti ini. Alhamdulillah saya seperti ini. Kalau saya tidak bisa seperti ini kalau bukan doa-doa tak, ilmu tak. Ya karena bisa jadi waktu tak kita ajar kak, itu kita sampaikan melalui hati. Sehingga saya juga terima dengan hati. Dengan hati. Kalau guru menyampaikan dengan hati, insya Allah terima dengan hati. Dan itu berhasil. Iya. Yang itu intinya saya tegaskan sama mahasiswa saya. Yang kisah kita hatinya guru tak. Iya, itu yang mesti paling pertama Ustaz ya. Oke, baik Ustaz, terima kasih banyak. Ini luar biasa tema kita di pagi hari ini, yaitu urgensi pendidikan akhlak serta strategi implementasinya di dunia pendidikan formal ya. Mudah-mudahan ini para pemirsa dan pendengar yang mendengarkan pagi ini bisa tercerahkan kembali bahwa mungkin ada yang mulai kendor-kendor sedang perhatikan anaknya. Dia dengar ini, alhamdulillah kembali lagi, oh kayaknya ada perubahan ini sama anakku ini, pokoknya harus cepat dirubah. Dan semuanya bisa dirubah ya Ustadz ya. Bisa. Diperbaiki ceritanya. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Oke Ustadz, terima kasih kebersamaan tak, dan insya Allah Jumat berkah hari ini Ustadz. Yes. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.